Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, Bapak dan Ibu para tenaga honorer dimanapun berada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk teman-teman semua, Bapak dan Ibu, terkait P3K paruh waktu. Seperti diketahui bahwa pemerintah berkomitmen di tahun ini akan segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Nah, untuk jenis P3K-nya sendiri terbagi menjadi dua kategori, ada P3K yang penuh waktu dan paruh waktu. Di video kali ini akan dibahas mengenai apa itu P3K paruh waktu dan seperti apa penggajiannya. Untuk informasi kali ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua, dilansir dari situs Klik Pendidikan ID. Honorer perlu tahu P3K paruh waktu. Ternyata penggajiannya begini. Pemerintah fokus pada penataan tenaga honorer pada seleksi CPNS dan P3K 2024 yang ditargetkan selesai Desember mendatang. Dalam hal ini, Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa tenaga honorer harus diselesaikan penataannya menjadi P3K paling lambat pada Desember 2024. Pada pengadaan CASN 2024 sendiri, pemerintah membuka 2,3 juta formasi yang terdiri dari CPNS dan P3K. Sekitar 1,7 juta merupakan formasi untuk P3K yang seluruhnya diperuntukkan bagi tenaga honorer yang berada di instansi pemerintah dan masuk dalam database BKN. Adapun sisanya sekitar 600 ribuan adalah formasi untuk CPNS yang diperuntukkan bagi fresh graduate atau talenta-talenta baru. Honorer menjadi perhatian khusus dengan formasi P3K yang sangat banyak disiapkan untuk menyelesaikan penataannya tahun ini. Honorer bahkan menjadi pembahasan khusus dalam RPP Manajemen ASN yang dipimpin langsung oleh Menpan RB Azwar Anas pada Rabu 5 Mei 2024 kemarin. Pada kesempatan tersebut, Azwar Anas menegaskan bahwa fokus utama seleksi P3K tahun 2024 adalah penuntasan tenaga non-ASN atau honorer yang berada di instansi pemerintah. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah, ujarnya. Sebelumnya, Azwar Anas juga pernah mengatakan bahwa honorer yang diangkat menjadi P3K pada tahun ini akan dibagi menjadi dua, yaitu penuh waktu dan paruh waktu. Nah, jika untuk P3K yang penuh waktu sudah umum diketahui. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya yang paruh waktu? Seperti apa penggajiannya? Nah, hadirnya istilah P3K paruh waktu dan penuh waktu karena memang target honorer yang harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Ada banyak honorer yang harus diangkat menjadi P3K, sementara anggaran yang tersedia untuk penggajian tidak mendukung di setiap daerah. Nah, P3K per waktu hanyalah honorer yang diberikan nomor induk pegawai atau NIP sebagai P3K tapi belum diberikan gaji. Maksudnya, honorer yang menjadi P3K per waktu, gaji yang diperoleh tetap gajinya selama menjadi honorer yang tidak dikurangi dan tidak ditambah. Menpan RB Azwar Anas menyatakan bahwa seluruh honorer yang nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah mereka yang sudah bekerja di instansi pemerintah dan mendapatkan gaji sebesar honorer.
Para honorer ini dijadikan P3K paruh waktu dengan diberikan NIP atau nomor induk pegawai jika keuangan daerahnya belum mendukung. Adapun gajinya tetap seperti yang mereka dapatkan saat masih berstatus honorer hingga diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kapan P3K paruh waktu ini diangkat menjadi penuh waktu dan diberikan gaji sebagaimana ASN pada umumnya? Jawabannya adalah ketika keuangan daerah tempat bekerja sudah cukup dan mampu memenuhi penggajian P3K yang paruh waktu tadi menjadi penuh waktu. Bisa dikatakan bahwa P3K paruh waktu adalah tenaga honorer yang berubah status saja menjadi ASN tapi gaji masih tetap honorer. Ya, P3K paruh waktu tetap honorer rasa ASN yang memiliki NIP tapi gaji masih tetap gaji sebagai honorer. Namun demikian, honorer yang telah diangkat menjadi P3K paruh waktu setidaknya sudah dipastikan akan menjadi P3K penuh waktu di masa mendatang tanpa harus mengikuti tes lagi. Biasanya, P3K paruh waktu tidak perlu menunggu waktu bertahun-tahun untuk menjadi penuh waktu sebab setiap saat ada ASN yang pensiun. Selain menunggu keuangan daerah mencukupi, P3K paruh waktu juga bisa seketika menjadi penuh waktu dengan menggantikan posisi ASN yang pensiun. Itulah perbedaan yang sangat mencolok antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu yang menjadi pilihan honorer pada tahun ini. Mau penuh waktu ataupun paruh waktu, honorer yang telah diangkat menjadi P3K maka dipastikan akan mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai. Nah itu Bapak Ibu, teman-teman para tenaga honorer, informasi terkait P3K paruh waktu. Jadi walaupun memang secara penggajian untuk P3K paruh waktu ini masih masih gaji sesuai dengan sebagai tenaga honorer, namun memiliki peluang yang sangat besar untuk kemudian diangkat menjadi P3K, baik ketika ada ASN yang pensiun ataupun ketika pemerintah daerahnya, anggaran pemerintah daerahnya sudah mencukupi begitu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, teman-teman semua, para tenaga honorer senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan ya. Kemudian juga segera diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Demikian informasi yang bisa dibagi dan bisa di-share untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.